Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sulistiorini MPD dan juga Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai materi miskonsepsi IPA. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rizky Nurul Aini dengan NIM 14014221269, tombol F, dan dengan nomor presensi 31. Topik pembahasan pada PowerPoint ini yakni yang pertama ada miskonsepsi IPA, yang kedua penyebab miskonsepsi IPA, dan yang ketiga adalah contoh miskonsepsi IPA dan juga solusinya. Yang pertama, miskonsepsi IPA. Miskonsepsi berasal dari dua kata, yaitu mis yang berarti hilang dan juga konsep yang berarti konsep atau makna tentang suatu hal. Miskonsepsi merupakan kesalahan dalam memahami konsep atau pemahaman terhadap konsep yang tidak sesuai dengan kesepakatan para ilmuwan. Menurut Suparno, miskonsepsi kerap dipandang sebagai pengertian yang tidak akurat mengenai konsep, penggunaan konsep yang keliru, klasifikasi contoh-contoh yang salah, dan hubungan konsep yang tidak benar. Topik selanjutnya yakni penyebab miskonsepsi IPA. Berbicara mengenai miskonsepsi, banyak faktor penyebabnya. Suparno pada tahun 2013 menyatakan faktor penyebab miskonsepsi dibagi menjadi 5 sebab utama, yaitu siswa, pendidik, buku teks, konteks, dan juga metode ajar. Penyebab miskonsepsi dari siswa yakni prakonsepsi yang dimiliki oleh siswa, struktur mental yang tidak siap, kemudian pengalaman yang belum kompleks, serta cara berpikir, minat, kemampuan siswa, dan juga tahap perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari. Kemudian selanjutnya penyebab miskonsepsi IPA dari sisi pendidik. Guru yang tidak menguasai bahan ajar atau memiliki pemahaman yang tidak benar tentang suatu konsep akan menyebabkan siswa mengalami miskonsepsi. Penyebab miskonsepsi yang ketiga yaitu adalah buku teks. Buku teks yang salah dalam mengungkapkan konsep berdampak pada kebingungan siswa dalam memahami konsep sehingga dapat memunculkan miskonsepsi dalam siswa. Yang keempat adalah konteks. Nah, guru harus membetulkan miskonsepsi siswa dengan konsep yang benar dan juga memberikan pengalaman yang sesuai dengan konsep IPA. Yang kelima yaitu metode ajar. Guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah dan juga menulis, jarang menggunakan, bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan demonstrasi ataupun eksperimen. Miskonsepsi ini dapat diperbaiki melalui perbaikan pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berorientasi pada pandangan konstruktivisme atau penerapan model pembelajaran berbasis problem solving atau project ataupun dikombinasikan dengan metode diskusi tanya jawab dan juga metode praktikum. Topik selanjutnya adalah contoh miskonsepsi IPA pada tata surya. Miskonsepsi yang pertama adalah matahari bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat, siang dan malam. Konsep yang benar adalah matahari itu tidak bergerak mengelilingi bumi, tetapi bumilah dan planet lainlah yang mengitari matahari. Solusi yang diambil atas miskonsepsi yang terjadi ini yaitu dengan menggunakan sistematika tata surya 3 dimensi. Alat dan bahan yang digunakan yakni yang pertama styrofoam, tusuk gigi, cat akrilik, amplas, cutter, dan juga kuas. Langkah-langkahnya yaitu melalui tata surya 3 dimensi ini, siswa dapat melihat gambaran tata surya di luar angkasa. Kemudian, guru menunjukkan matahari yang berada di tengah itu merupakan
pusat dari tata surya, sehingga tidak bergerak mengelilingi bumi atau planet manapun. Akan tetapi, planet lainlah yang bergerak mengelilingi matahari. Matahari tetap bergerak, yakni bergerak pada proses saja atau berotasi. Nah, melalui percobaan yang telah dilakukan tadi, dapat mengatasi miskonsepsi mengenai matahari yang bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat, siang dan malam. Bahwasanya matahari hanya bergerak pada sumbunya saja, dan yang bergerak adalah bumi dan planet-planet lain yang mengelilingi matahari, atau disebut juga dengan gerakan revolusi. Contoh miskonsepsi IPA pada tata surya yang kedua, yakni miskonsepsi berupa semua planet memiliki ukuran yang sama. Konsep yang benar adalah planet memiliki ukuran dan juga ciri-ciri yang berbeda. Nah, menggunakan sistematika tata surya 3 dimensi seperti tadi, kemudian alat dan bahan juga sama, yaitu styrofoam, tusuk gigi, cat akrilik, amplas, cutter, dan juga kuas. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik mengenai tata surya kepada siswa. Kemudian, guru menyebutkan dan menjelaskan ukuran dan juga ciri-ciri setiap planet berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan bahwa planet memiliki ukuran dan juga ciri yang berbeda. Melalui tahap ini, harapannya dapat mengatasi miskonsepsi mengenai planet memiliki ukuran yang sama, bahwasanya setiap planet memiliki ukuran dan juga ciri-cirinya masing-masing. Contoh miskonsepsi IPA pada tata surya yang ketiga adalah miskonsepsinya planet-planet di angkasa berotasi dan juga berevolusi secara bebas. Konsep yang benar adalah planet-planet di angkasa memiliki waktu rotasi dan revolusi masing-masing. Selain itu, terdapat lintasan yang dilalui oleh masing-masing planet agar tidak saling bertabrakan. Solusinya masih sama dengan yang tadi, yaitu dengan menggunakan tata surya 3 dimensi. Alat dan bahan yang digunakan juga sama. Kemudian langkah-langkahnya yaitu guru menjelaskan dan juga menunjukkan bahwa setiap planet memiliki lintasan atau biasa disebut dengan orbit. Kedua, guru menjelaskan pada siswa bahwa setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk berotasi dan juga berevolusi. Yang ketiga, guru dan siswa memperagakan gerakan rotasi dan revolusi yang dialami oleh setiap planet. Melalui percobaan yang telah dilakukan ini, dapat mengatasi miskonsepsi mengenai planet berotasi dan berevolusi secara bebas. Bahwasanya konsep yang benar adalah setiap planet memiliki orbit untuk berevolusi dan memiliki masing-masing waktu untuk berotasi dan juga berevolusi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.